Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi yang terkait dengan morfosintaksis, khususnya bidang sintaksis yang sebelumnya saya telah menjelaskan hal yang terkait dengan bidang morfologi. Baik, saya mulai dengan membahas hal yang terkait dengan sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Secara etimologis, sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi frasa, klausa, atau kalimat. Selanjutnya, kita mulai pada pengertian sintaksis. Sintaksis berkaitan dengan dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat. Maksudnya, bagaimana kata-kata disatukan untuk membangun frasa, kemudian frasa disatukan untuk membangun klausa atau frasa yang lebih besar, dan bagaimana klausa disatukan untuk membangun kalimat. Sekarang kita mulai pada objek kajian sintaksis. Objek kajian sintaksis meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata menempati satuan gramatikal terkecil dan kalimat menempati satuan gramatikal terbesar dalam sintaksis. Kita mulai pada kata. Terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis. Jika kita berbicara tentang fungsi, yang ada di benak kita sebenarnya adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Saya ambil beberapa contoh yang termasuk kata. Misalnya kata kirim berkelas kata verba, rumah berkelas kata nomina, tinggi berkelas kata adjektiva, belum berkelas kata adverbia, tiga berkelas kata numeralia, saya berkelas kata pronomina persona pertama, dan masih ada lagi kelas-kelas kata yang lain. Selanjutnya kita beralih pada frasa sebagai tataran yang berada di atas kata. Tentu pemahaman frasa harus dipahami terlebih dahulu, yaitu frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Ini menurut pendapat Abdul Khair. Dengan demikian, dikatakan gabungan kata atau gabungan dari dua kata atau lebih dikatakan frasa apabila hanya menduduki satu fungsi dan juga menduduki satu kelas kata atau satu kategori kata. Contohnya, kita dapat membandingkan contoh frasa dan non-frasa. Mahasiswa kreatif. Mahasiswa kreatif itu gabungan dari dua kata, yaitu kata mahasiswa dan kata kreatif. Mahasiswa kreatif ini termasuk satu frasa karena hanya menduduki satu fungsi, yaitu dapat berfungsi subjek saja dan menduduki satu kelas kata, yaitu kelas kata frasa nomina, dibandingkan dengan yang non-frasa. Misalnya, mahasiswa itu kreatif. Mahasiswa itu satu frasa yang menduduki satu fungsi dan juga menduduki satu kelas kata, yaitu subjek. Selanjutnya kreatif itu menduduki satu kelas kata dan juga satu fungsi, yaitu fungsi predikat.
Oleh karena itu, rangkaian kata mahasiswa itu kreatif terdiri atas dua frasa. Selanjutnya klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Itu menurut Alwi. Sedangkan menurut Ramlan, klausa adalah satuan gramatik yang sekurang-kurangnya terdiri atas predikat. Boleh diikuti subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh, mahasiswa itu kreatif. Mahasiswa itu sebagai subjek, kreatif sebagai predikat. Selanjutnya, baju itu baru. Baju itu sebagai subjek, baru sebagai predikat. Kita lanjut pada kalimat sebagai tataran yang tertinggi di dalam sintaksis. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep atau perasaan yang utuh. Atau dalam hal ini, satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri dan dapat terdiri atas beberapa klausa. Kalimat itu selalu memiliki pola intonasi akhir yang menandakan bahwa pernyataan tersebut sudah lengkap. Untuk menandai bahwa pernyataan itu sudah lengkap, intonasi akhir yang harus dimiliki oleh sebuah kalimat yaitu tanda titik, tanda seru, dan tanda baca. Kalau begitu, apa perbedaan antara klausa dan kalimat? Yang pertama, terletak pada intonasi akhir. Jika klausa tidak memiliki intonasi akhir, kalimat harus memiliki intonasi akhir seperti tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Kemudian yang kedua, jika ditulis, klausa tidak diawali dengan huruf kapital, sedangkan kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian sebuah kalimat memiliki gagasan yang utuh, sedangkan klausa walaupun memiliki sekurang-kurangnya predikat, tetapi masih ada tambahan-tambahan pemikiran yang harus ada pada sebuah klausa. Contoh, mahasiswa mengirim tugas kepada dosennya. Ini adalah satu kalimat. Nah, yang berasal dari dua klausa, yaitu mahasiswa mengirim tugas. Klausa kedua, dosen menyuruh mahasiswa mengirim tugas. Nah, jika disatukan kalimat ini menjadi dua klausa, yaitu mahasiswa mengirim tugas ketika dosen menyuruhnya. Istilah lain ada yang menyebutnya bahwa mahasiswa mengirim tugas itu adalah induk kalimat atau klausa utama, sedangkan ketika dosen menyuruhnya dikatakan sebagai anak kalimat atau klausa non inti atau klausa tambahan. Kita beralih pada subpokok bahasan berikut, yaitu analisis sintaksis. Yang dimaksud analisis sintaksis yaitu mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk satuan bahasa dalam konteks kalimat. Secara sistematis, analisis sintaksis itu ada 3. Yang pertama, tataran fungsi, tataran kategori, dan tataran peran. Jadi ada 3
analisis sintaksis. Kita mulai pada tataran fungsi. Yang pertama, subjek. Subjek itu merupakan pokok kalimat. Ciri-ciri subjek yaitu dapat menjawab pertanyaan apa atau siapa. Dapat berupa nomina atau frasa nomina, dapat disertai dengan demonstratif ini atau itu, dapat disertai dengan pewatas yang, tetapi tidak dapat didahului oleh preposisi. Misalnya di, dalam, pada, kepada, untuk, oleh, dan sebagainya. Selanjutnya, predikat adalah unsur yang menjelaskan subjek. Nah, kalau begitu, ciri-ciri predikat yang pertama menjelaskan pokok kalimat, yang kedua umumnya diisi oleh verba atau frasa verba, kemudian yang ketiga merupakan unsur kalimat yang dapat memperoleh partikel lah, dan juga dapat merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Selanjutnya kita beralih pada objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Objek dituntut kehadirannya di dalam predikat yang verbanya transitif. Contoh, dosen menerangkan materi pelajaran. Materi pelajaran ini adalah objek yang dituntut kehadirannya oleh predikat menerangkan. Jadi dosen menerangkan apa? Apa di sini? Jawabannya adalah materi pelajaran. Selanjutnya, kita harus mengetahui ciri-ciri sebuah objek. Yang pertama, biasanya berupa nomina atau frasa nomina, dapat berada langsung di belakang predikat yang verbanya transitif. Kemudian dapat diganti dengan enklitika nya, ku, atau mu, dapat menggantikan kedudukan subjek dalam pemasifan kalimat aktif. Contoh, Ahmad mengirim surat. Surat adalah objek dan dapat diubah posisinya menjadi subjek, seperti surat dikirim oleh Ahmad. Jadi yang berubah di sini adalah prefiks mengirim menjadi prefiks dikirim. Disinilah ciri-ciri sebuah objek. Selanjutnya kita masuk pada fungsi berikutnya, yaitu pelengkap. Pelengkap ini adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi dalam struktur kalimat. Pelengkap ini bentuknya mirip dengan objek, yaitu sama-sama berada di belakang predikat. Perbedaannya adalah pelengkap tidak dapat dijadikan subjek dalam pemasifan, sedangkan objek dapat menjadi subjek di dalam pemasifan. Contohnya, Pak Ahmad berdagang sayur di pasar. Pak Ahmad sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, sayur sebagai pelengkap, di pasar sebagai kata. Kita bandingkan dengan kalimat Pak Ahmad menjual sayur di pasar. Pak Ahmad sebagai subjek,
menjual sebagai predikat, sayur sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Nah, jika kita ingin mengujinya, apakah betul pelengkap itu dapat menduduki fungsi subjek atau tidak, kita tarik ke depan. Sayur berdagang Pak Ahmad, itu tidak gramatikal. Atau sayur Pak Ahmad berdagang, sayur tidak dapat menduduki posisi subjek. Bandingkan dengan kalimat berikutnya, sayur dijual Pak Ahmad. Ya, jadi di situ bahwa predikat di situ yang berubah adalah menjadi di, yaitu menjual menjadi dijual, sedangkan berdagang tidak bisa diubah menjadi di. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ciri sebuah pelengkap, pelengkap itu selalu berada di belakang objek. Jadi sesudah predikat, pelengkap dapat berada di belakang objek yang disebut dengan kalimat yang predikatnya mengandung verba dui transitif. Kemudian kalimat merupakan unsur yang pelengkapnya terdiri atas verba yang dapat diikuti oleh adalah, ialah, merupakan, dan menjadi. Kemudian pelengkap tidak dapat diganti dengan pronominanya. Dan yang terakhir, satuan bahasa pengisi pelengkap dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki fungsi subjek apabila kalimat aktif itu dipasifkan, seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya, keterangan. Keterangan itu merupakan unsur tambahan di dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri sebuah keterangan yang pertama yaitu umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib di dalam kalimat. Kemudian, keterangan itu bebas tempat, dapat berada di depan subjek, di antara subjek dan predikat, dapat di belakang predikat, dapat pula di belakang objek pelengkap, sehingga keterangan itu boleh berada pada posisi manapun. Yang penting tidak mengapit atau memisahkan antara predikat dan objek. Contoh, ayah menonton televisi tadi siang. Ya, tadi siang di sini merupakan unsur keterangan, yaitu keterangan waktu. Unsur keterangan dapat ditarik ke depan, berada di depan subjek. Misalnya, tadi siang ayah menonton televisi. Demikian pula dapat di antara subjek dan predikat. Misalnya, ayah tadi siang menonton televisi. Atau dapat berada di belakang objek. Misalnya, ayah menonton televisi tadi siang. Yang tidak gramatikal adalah mengapit predikat dan objek. Misalnya, ayah menonton tadi siang televisi. Itu adalah kalimat yang tidak berterima di dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita lanjut pada tataran kategori. Nah, di dalam bahasa Indonesia, menurut Harimurti Kridalaksana, ada 13 kategori yang dapat mengisi setiap struktur fungsi itu. Yang pertama ada yang disebut dengan kategori nomina, verba, adjektiva, numeralia, adverbia, pronomina, preposisi, interrogativa, interjeksi, fatis, dan lain-lain. Selain itu ada juga yang termasuk peran-peran semantisnya atau makna yang diemban oleh setiap
struktur fungsi yang memiliki hubungan relasionalitas antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Peran-peran itu dapat berupa peran agentif, peran lokatif, peran temporal, peran instrumental, peran objektif, aktif dan pasif, dan lain-lain. Nah, demikianlah keberadaan unsur morfologi dan sintaksis. Menyatunya unsur morfologi dan sintaksis akan menghasilkan ketransitifan dan pemasifan di dalam sebuah kalimat. Sehingga antara morfologi dan sintaksis itu adalah satu bidang ilmu yang bersinergi untuk menghasilkan sebuah kalimat yang lengkap. Demikianlah penyampaian saya yang terkait dengan morfologi dan sintaksis, dan kita akan bertemu lagi pada materi-materi yang akan dibahas selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.